Pemirsa, guna memastikan libur Natal dan Tahun Baru 2024 berjalan dengan lancar, Kakor Lantas memantau langsung melalui udara maupun jalur darat pada hari Sabtu. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan mengatakan, Pelabuhan Merak saat ini belum mengalami peningkatan yang signifikan. Sedangkan pada jalur tol Jakarta Cikampek hingga sudah mengalami peningkatan volume kendaraan sejak Sabtu malam. Oleh karena itu pihaknya melakukan rekayasa lalu lintas berupa kontraflow. Dari hasil tinjauan, Aan Suhanan menyampaikan bahwa masih ada beberapa catatan, mulai dari kendaraan mogok, rest area yang padat, pertemuan bottleneck, dan kendaraan sumbu tiga ke atas maksud kami yang masih beroperasi. Polisi meminta kepada pemudik untuk disiplin dalam berkendara dengan tidak memotong jalur kendaraan. Selain itu, pengemudi diminta untuk tertib beristirahat di rest area. Masih normal, ya, arus lalu lintas juga per jamnya masih di bawah 3.000. Artinya kita belum melakukan rekayasa lalu lintas. Begitu juga masuk ke dermaga. Isi rasio di Merak masih 0,38, artinya ini masih longgar, masih hijau ya, sehingga kita belum melakukan intervensi untuk melakukan rekayasa lalu lintas maupun melakukan strategi. Pemirsa, lonjakan penumpang mulai terlihat di sejumlah tempat. Begitu pula halnya dengan meningkatnya volume kendaraan di sejumlah ruas tol. Bagaimana kesiapan polisi dalam mengantisipasi kemacetan telah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan. Selamat siang Pak Aan. Selamat siang Mas Ikan. Baik Pak Aan, sampai dengan saat ini bagaimana persiapan Polri dalam menyambut libur Nataru Pak Aan? Tadi kami melaksanakan ANEP ya, analisa evaluasi untuk kegiatan selama 2 hari kemarin, hari ini ya. Kita persiapan terutama Korlantas mengantisipasi lonjakan arus dan kegiatan malam Natal. Ini sudah kita persiapkan ya. Persiapkan untuk beberapa CB-CB yang akan kita lakukan ya, di Jakarta, kemudian di beberapa wilayah juga demikian. Kita sudah antisipasi untuk arus yang menuju tempat peribadatan. Kemudian untuk arus mudik ya, arus mudik atau yang menggunakan tol maupun arteri. Untuk tol sendiri tadi pagi kita sudah melakukan beberapa kali rekayasa lalu lintas ya. Sejak 08.20 jam 7 ada peningkatan arus di kilometer 57 maaf. Sehingga kita harus intervensi melakukan kontraflow dari kilometer 56 ya. Kemudian jam 9 kita perpanjang dari kilometer 47 ya, kita adakan rekayasa lalu lintas satu lajur. Untuk saat ini rekayasa lalu lintas sudah selesai dilaksanakan ya. Artinya sudah normal kembali arus lalu lintas di Jakarta Cikampek. Kemudian Cipali juga demikian, ya, sampai saat ini masih lancar. Kemudian Semarang, ABC juga pantauan dari kami ini masih cukup lancar. Untuk puncak kita melakukan one way tadi pagi jam 8 ya, kita lakukan one way ke atas. Ini masih berlangsung saat ini untuk one way di puncak ini, karena arus lalu lintas yang menuju puncak ini cukup banyak ya, sehingga kita harus melakukan rekayasa lalu lintas berupa one way. Oke. Demikian Mas Ikan. Oke Pak Aan, kecenderungan untuk mudik Nataru tahun ini masyarakat masih banyak menggunakan kendaraan pribadi ya Pak Aan. Lalu salah satu upaya yang dilakukan adalah kontraflow. Ini bagaimana skenarionya ketika kontraflow ini menjadi diberlakukan, apa saja skenarionya? Betul. Jadi kalau kita lihat kemarin puncak arus ya di tanggal 23. Walaupun kenaikannya ini hanya sedikit ya, tidak sampai 10% kenaikan dari tahun lalu. Ini kita melakukan beberapa kali kontraflow ya, karena arus dari timur juga cukup ramai, ya, hampir imbang antara timur arah ke Jakarta maupun ke arah keluar Jakarta. Maka kita maksimal kemarin hanya bisa melakukan kontraflow 2 lajur. Oke. Kalau kita tambah 1 lajur, ini akan berakibat menghambat arus lalu lintas yang dari timur.
Ini kemarin kita sempat agak lama mengurai ya, karena arus lalu lintas dua lajur ini masih imbang. Ya, itu intervensi yang kita lakukan. Namun itu semakin sore kita bisa kendalikan sehingga pukul 5 sore kita sudah normalkan kembali untuk arus lalu lintas. Untuk ke depan, untuk arus balik juga demikian ya. Arus balik juga demikian, kita akan melakukan beberapa rekayasa lalu lintas, terutama yang akan masuk ke Cipali. Karena ini masih 2 lajur, Cipali ini kita akan intervensi untuk melakukan beberapa rekayasa lalu lintas, kontraflow di tempat rest area. Ini biasanya terjadi penumpukan, di sana kita akan melakukan kontraflow, kemudian kalau ini masih arus lalu lintas masih cukup tinggi pada saat arus balik, kita akan melakukan one way, ya, one way dari 188 sampai dengan 72, kemudian dari 72 kita akan melakukan kontraflow 2 lajur, sehingga ini bisa menguras arus lalu lintas yang dari timur pada saat arus balik nanti tanggal 26, 27. Ini situasional masih kan? Oke Pak An, ini bagaimana lalu tips aman selama di jalan, apa saja yang perlu diwaspadai Pak An? Evaluasi dari hari kemarin, ini gangguan samping ini cukup banyak, artinya kendaraan yang mogok ya, baik itu kendaraan pribadi maupun kendaraan umum, bis, ini sehingga menyebabkan ada pelambatan. Sudah kontraflow, kemudian mogok di kontraflow, ini menjadi kontribusi terjadi pelambatan kemacetan pada saat kemarin. Sehingga kami menghimbau untuk masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik maupun berwisata, silakan disiapkan kendaraan, ya, kendaraan yang sehat sehingga tidak mogok, sehingga tidak berkontribusi terhadap perlambatan kemacetan yang ada di jalan nantinya. Kemudian kesehatan juga demikian, kami menghimbau untuk masyarakat tetap pastikan ya sehat pada saat akan berkendaraan sehingga ini tidak berpotensi terjadinya kecelakaan. Silakan istirahat apabila sudah lelah, jangan memaksakan diri untuk terus berkendaraan. Silakan masuk rest area, kalau rest area penuh, silakan exit tol yang sudah disiapkan rest area di luar tol. Saya kira itu, Mas Ika. Baik, Pak An, terima kasih atas informasinya serta tipsnya bersama kami di Sindo Siang. Terima kasih.